Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani, mahasiswa dari program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel untuk memenuhi tugas mata pelajaran pengembangan asesmen pendidikan bahasa Arab yang diampu oleh Ibu Dailatus Syamsiah. Baik, sekarang kita mulai saja langsung. Pertama, langsung kita menuju identitas artikel. Artikel untuk jurnal yang saya review, yakni berjudul Pengawasan dan Evaluasi Program Bahasa Arab untuk Peningkatan Berkelanjutan di Universitas Islam Negeri ataupun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel ini ditulis oleh 4 orang yang kesemuanya itu berasal dari lembaga yang sama, yakni UIN Malang. Penulisnya yaitu Yusuf Mustafa, Tia Razimona, Zatu Ulum Nafi'ah, Zakiyah Arifah. Dan adapun jurnalnya yaitu Jurnal Al-Ma'rifah, Jurnal Budaya, Bahasa dan Sastra Arab. Selanjutnya kita membahas tentang abstrak. Abstrak dalam artikel ini mencangkup tentang uraian singkat tentang tujuan, latar belakang, metode, dan hasil penelitian. Kemudian untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel ini yakni untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program khusus pengembangan bahasa Arab ataupun disingkat PKPBA, dan untuk menjawab bagaimana pengawasan dan evaluasinya. Adapun metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan objek penelitiannya difokuskan kepada pengelola sekaligus pengawas program serta sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksananya. Selanjutnya yakni isi artikel ataupun bahasan artikel. Isi artikel sebagai berikut. Pengawasan adalah kegiatan mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan suatu program ataupun kegiatan. Tujuan dari pengawasan adalah agar pelaksanaan suatu program berjalan dengan baik, semakin terarah, dan mengontrol keberhasilan pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan tujuan ataupun rencana yang telah direncanakan. Tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, tujuan suatu program akanlah sulit untuk dicapai, dan suatu rencana tidak akan berjalan dengan baik. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat program khusus pembelajaran bahasa Arab ataupun disingkat PKPBA. Program ini diselenggarakan untuk semua mahasiswa baru dari seluruh fakultas. Pengawasan PKPBA di UIN Malang ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung, dokumentasi, dan evaluasi melalui mahasiswa. Pengawasan dilakukan oleh koordinator wali kelas ataupun koordinator pengajar dan ketua program bahasa Arab. Di samping pengawasan secara langsung di lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui dokumentasi, yakni dalam bentuk jurnal absensi dari pengajar ataupun absensi dari mahasiswa tersebut. Sedangkan untuk evaluasi dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni setiap akhir semester.
evaluasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk ujian terhadap kemampuan siswa, tapi juga dengan bentuk pertemuan ataupun rapat antara koordinator pengajar, koordinator wali kelas untuk membahas tentang pelaksanaan program PKPBA tersebut. Kemudian lanjut, kesesuaian antara landasan teori dan pembahasan ataupun isi materi. Landasan teori, antara landasan teori dan isi materi dalam artikel ini sudah sesuai, yakni dibahas mulai dari proses pengawasan dan evaluasi pada program PKPBA. Kemudian membahas tentang jenis-jenis pengawasan dan evaluasi yang digunakan dalam program PKPBA ini. Selanjutnya, yakni kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Untuk kelebihan dari artikel ini, yakni dalam artikel ini metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan landasan teori dijelaskan secara gamblang. Karena di beberapa penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan data itu disebutkan, tapi secara tersirat. Dibutuhkan kejelian dalam membaca untuk mengetahui. Dan bahkan dalam beberapa artikel itu malah ada yang tidak menyebutkannya. Kemudian untuk kekurangan menurut saya, yang pertama, referensi itu yang digunakan masih terbatas, masih berjumlah 9. Kemudian referensi yang bersumber dari jurnal itu hanya 1. Kemudian yang terakhir, saran, menurut saya jurnal ini sudah cukup baik, dan jurnal ini sudah dapat dijadikan contoh untuk penulisan artikel. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada teman-teman, dan apabila ada salahnya saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.